Jadi bagaimana fenomena sosial itu didorong untuk bagaimana membuka mata hati banyak orang sehingga terbuka hatinya. Yang terakhir ketika terbuka hatinya, bagaimana itu juga mendorong orang untuk ber, apa namanya, untuk buka dompet yang artinya untuk berdonasi. Nah, dalam indeks kedermawanan itu termasuk Indonesia itu adalah negara yang sangat dermawan. Itu ada datanya, tapi nanti setelah ini kita cari, kita nanti akan saya sampaikan setelah materi ini ya. Kita akan bicara tentang beragam pendekatan fundraising itu. Nah, sebelumnya tentang fundraising itu, jadi ketika pasca krisis moneter itu kan ada banyak isu ya tentang organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba itu bisa dalam bentuk LSM atau lembaga sosial. Jadi ada ketergantungan terhadap bantuan dana asing. Ketika pada waktu itu mekanisme bagaimana masuknya dana bantuan asing itu kan tidak banyak, belum aturan-aturannya belum terlalu diperhatikan. Makanya jadi akhirnya apa, lembaga-lembaga nirlaba ini karena krisis moneter itu bagaimana ketergantungan lembaga-lembaga nirlaba yang ada di Indonesia itu sampai mencapai pada titik kronis. Artinya mungkin di satu sisi dana asing ini memberi manfaat, memberi support kepada lembaga-lembaga sosial yang bergerak pada bidang-bidang kemanusiaan, pada bidang-bidang untuk meminimalisir permasalahan sosial. Tetapi di sisi lain, kemudian di sisi lain ini juga mendukung, mensupport pertumbuhan dan juga perkembangan LSM yang ada di Indonesia. Tetapi juga namanya dana lembaga donor asing ini kan juga ada dampak seriusnya. Dampak seriusnya itu tetap saja ada tentu akan berpengaruh kepada independensi ya lembaga-lembaga LSM Indonesia. Dan juga di sisi lain itu juga membunuh kreativitas, karena kan bagaimanapun lembaga-lembaga donor asing itu kan dia punya visi dan misi sendiri yang artinya visi dan misi itu tidak selamanya bisa dinegosiasikan, terutama dinamika dalam negeri dan dinamika internasional itu tetap ada gap ya, bagaimana itu kultur dan budaya dari mungkin visi lembaga donor asing dan LSM yang ada di Indonesia itu tentu berbeda. Nah, selanjutnya kemudian ada fenomena menarik dari sejumlah lembaga-lembaga pengembang itu, diantaranya kemudian muncul kesadaran kita untuk bagaimana sih supaya lembaga-lembaga LSM lokal ini bisa secara mandiri. Jadi muncul gerakan penggalangan dana yang dipicu oleh munculnya berbagai bencana alam yang ada di Indonesia, karena di Indonesia ini termasuk negara yang rentan bencana alam ya. Jadi baik itu dampak tanah longsor, gempa bumi, kemudian tsunami dan bencana lainnya, ini mengakibatkan banyak korban secara berkelanjutan. Nah, jadi inilah kemudian menciptakan inisiatif baru bagi lembaga nirlaba untuk mengadakan penggalangan dana lokal. Dan inilah kemudian kita lihat bagaimana kemudian lama-lama bagaimana fundraising ini kemudian diinisiasi oleh lembaga lokal, dan itu meminimalisir ketergantungan kepada donor-donor asing. Nah, selanjutnya dari sini kemudian kedermawanan sosial ini juga menggeliat, semakin menggeliat, kemudian kegelisahan ini juga kemudian ditopang dengan baik itu publikasi media elektronik. Jadi gini ya, jadi kalau misalnya kita bicara tentang fundraising itu memang bagaimana advokasi publik itu penting, karena apa? Ini mendorong orang untuk beramal. Makanya kalau misalnya kamu lihat bagaimana misalnya lembaga-lembaga fundraising atau apa
apa, dia mempublikasikan ya ini dapat sekian dari sini, kemudian misalnya dari lembaga ini menyumbang atau dari personal atas nama perusahaan ini menyumbang. Ini bukan tentang karena itu mungkin ria atau apa, tapi sebetulnya ini penting untuk apa? Untuk menumbuhkan gairah kedermawanan sosial. Jadi dari sini kemudian step by step mulai berkurang, apa namanya, tergantungan kepada donor asing juga mulai berkurang. Kemudian dalam bidang usaha, kegiatan corporate filantropi ya, yang kedermawanan sosial yang berlangsung dalam skema CSR ya, corporate social responsibility, ini kemudian diatur oleh pemerintahan. Jadi artinya apa? Perusahaan itu juga mempunyai tanggung jawab sosial. Misalnya kalau misalnya kita sering dengar ada Jarum Foundation. Jadi itu apa? Itu adalah bentuk CSR, bentuk tanggung jawab sosial dari perusahaan. Artinya apa? Sebetulnya perusahaan itu punya tanggung jawab sosial yang minimal ada 4 hal ya. Jadi misalnya tanggung jawab secara ekonomi ini dia harus menghasilkan laba, kemudian tanggung jawab legalitas dia harus patuh terhadap hukum yang berlaku, tanggung jawab etika artinya dia juga harus menghindarkan diri, perusahaan itu menghindarkan diri dari apa namanya dari praktek yang itu tidak yang bertentangan dengan tradisi dan budaya masyarakat yang ada. Kemudian yang terakhir juga tanggung jawab filantropis. Makanya disinilah jadi tanggung jawab yang terakhir ini adalah manifestasi dari CSR itu. Makanya kemudian bagaimana kemudian perusahaan lembaga CSR inilah sebetulnya yang juga berkontribusi kepada bagaimana pertumbuhan dari lembaga-lembaga nirlaba yang itu bergerak dalam sosial kemasyarakatan. Nah, kemudian kenapa pentingnya fundraising? Kita semuanya tahu. Paling nggak kamu ini punya punya kegiatan sosial ya, kegiatan sosial baik itu dalam bentuk dengan teman-teman ada komunitas atau apa, minimal misalnya dalam kelas itu pasti kamu perlu apa? Perlu perlu dana ya untuk untuk membuat kegiatan. Nah, dan ini biasanya ini menjadi sektor yang paling susah, terutama untuk lembaga-lembaga sosial seperti mungkin PKK, LSM, lembaga kemahasiswaan, UKM, PPK, panti asuhan dan sebagainya. Dan itulah yang terjadi. Makanya kenapa kegiatan-kegiatan sosial itu sulit sekali mendapatkan mendapatkan funding karena hampir rata-rata permasalahan ada di situ. Bahkan mungkin lembaga bisa mati karena apa sih? Dana ini kan sebetulnya dia sebagai motor penggerak ya. Jadi peristiwa ini menunjukkan sebetulnya ketersediaan dana ini adalah untuk apa? Untuk mengadakan program-program khusus, kemudian juga demi keberlangsungan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Makanya kita sering melihat bagaimana mungkin lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan untuk menggalang dana itu kadang nerabas sana sini, mungkin dengan bawa proposal ke sana sini. Kita sering lihat itu bentuknya. Tapi kemudian akhir-akhir ini ada tren juga ya, misalnya bagaimana fundraising itu digalang dalam bentuk seminar. Jadi seminar apa, tapi kemudian nanti ada infaknya atau kemudian ada bukan infak, kalau istilahnya mungkin kadang investasi ya, investasi nanti dapat apa bentuknya, jadi dalam bentuk seminar atau workshop atau training yang itu training itu kemudian ada investasinya sekian untuk penggalangan dana. Nah, memang kemudian kenapa sebetulnya fundraising itu dibutuhkan? Yang pertama kan setiap komunitas itu membutuhkan dana untuk biaya operasional lembaga atau komunitas. Jadi kalau misalnya tanpa itu ya pasti ya
mati. Karena kemudian seluruh kegiatan yang ada dalam lembaga tersebut bisa jadi tidak jalan. Misalnya perawatan lembaga, ataupun mungkin juga gaji karyawan, pembelian peralatan kantor, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya itu kan membutuhkan dana. Atau kalau misalnya menempati tempat. Nah, tempat itu kalau misalnya tempat sendiri mungkin bisa gratis, tapi misalnya tempat itu nyewa, kantor itu misalnya nyewa, kan tetap perlu dana operasional untuk listriknya lah, untuk kebersihannya lah, itu seperti itu. Kemudian untuk apa lagi? Nah, biasanya apa namanya, untuk melakukan pengembangan atau mau memperbesar skala organisasi itu juga diperlukan apa? Diperlukan dana besar, karena jadi artinya apa? Jadi kalau misalnya dalam lembaga masyarakat, belanja itu bukan hanya dalam bentuk belanja operasional lembaga, enggak, tapi juga belanja program. Karena apa? Kalau misalnya kamu tidak ada program, bagaimana kamu bisa memperluas jaringan? Kan susah kan? Nah, itulah. Jadi untuk menangkap peluang-peluang, kemudian kita kemarin sudah singgung kan mapping ya, jadi mapping peluang strategis itu kan penting. Jadi menangkap peluang itu kan diterjemahkan dalam bentuk program kan. Nah, belanja program inilah sebetulnya perlu apa? Kan perlu dana juga. Karena kalau misalnya kamu nggak melakukan itu, bagaimana kamu memperluas networking kamu? Nah, inilah kenapa diperlukan dana untuk melakukan pengembangan dan juga memperbesar skala organisasi dan juga program. Kemudian selanjutnya juga apa? Ini juga jadi ini untuk membangun landasan pendukung dan mengurangi hidup tergantung. Artinya jadi program fundraising itu bukan semata-mata mencari dana, tapi juga mendapatkan sumber daya non dana. Kemudian menggalang dukungan publik, menciptakan image, dan juga menciptakan simpati masyarakat. Kenapa ini penting? Misalnya gini, kamu jadi apa namanya, fundraising itu kan tidak melulu dalam bentuk dana. Ketika kemudian image dari lembaga kamu itu bagus, kemudian simpati masyarakat terbangun, kemudian apa namanya, dukungan publik itu terbangun, maka relawan itu akan datang dengan sendirinya, atau donatur itu akan datang dengan sendirinya, tanpa kamu harus sana ke sini untuk apa namanya, mencari dukungan fundraising. Makanya itulah kemarin saya singgung begini kan. Jadi bagaimana mengajak orang untuk berpartisipasi, ya kan, untuk berpartisipasi, untuk turut serta menjadi bagian dari program yang kamu lakukan. Nah, itulah yang terpenting. Sehingga apa namanya, mungkin kalau yang kita misalnya ada donor ya, ada donor yang mensupport kegiatan lembaga itu sebagai berkah istilahnya, atau sebagai hadiah. Tetapi yang terpenting dari program fundraising itu adalah bagaimana ini menggalang dukungan publik, menciptakan image, dan juga mencari simpati dari masyarakat. Ini yang terpenting, karena pasti ketika simpati masyarakat terbangun, kepercayaan masyarakat terbangun, support sosial itu sebetulnya lebih penting dari fundraising. Karena bisa jadi ketika kemudian kamu bikin program, oh ternyata ada yang nawarin, oh datangnya ke tempat kegiatannya diadakan di tempat saya saja gratis. Ini kan bentuk real kan dari apa namanya, dari support publik. Kemudian yang keempat apa namanya, yang juga penting itu juga memperkuat posisi tawar, menciptakan organisasi dan lembaga yang efektif, kokoh, dan juga sustainable, yang terus menerus bisa berdiri. Jadi, nah biasanya apa namanya, tantangan lembaga kemasan dalam strategi fundraising itu banyak sekali sebetulnya. Apa namanya? Tapi tantangannya itu adalah, artinya apa? Orang mau membantu kamu, ya kan, mensupport kegiatan atau lembaga kamu itu kan, itu akan muncul ketika kamu juga mampu menunjukkan bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah murni untuk
kemaslahatan sosial. Artinya apa? Kalau misalnya jadi memang ketika kita bergerak dalam bidang sosial itu tidak seperti dagang ya. Artinya dagang itu ketika kamu melepas apa namanya melepas modal sekian, biaya produksi sekian, kemudian kamu pricing sekian, kamu jual dengan harga sekian, kamu bisa ambil margin profit sekian. Itu tidak seperti itu. Artinya apa yang modal yang kamu keluarkan itu tidak kemudian melulu langsung kamu panen secara instan. Kan? Tapi ketika kita bicara tentang lembaga pemasyarakatan, bagaimana fundraising, kemudian bagaimana membangun networking, itu adalah proses yang panjang, proses yang terus menerus. Jadi apa namanya bukan hanya apa bukan hanya itu adalah bentuk dari kita bikin ini nanti kita dapat bentuk ini, bukan seperti itu. Tapi bagaimana intinya itu adalah konsistensi, pendampingan dan juga apa dan juga keseriusan bahwa apa yang kamu lakukan itu memang betul-betul sebetulnya ditujukan untuk pembangunan sosial atau menciptakan untuk berkontribusi kepada masyarakat. Nah ini sebetulnya kalau ada beberapa hal ya. Kalau sekarang ini itu sebetulnya apa namanya? Sekarang ini fenomena fundraising ini kan bentuknya banyak sekali ya. Jadi apa namanya? Ada mungkin, tapi mungkin ini juga perlu bisa apa namanya? Bisa dibaca juga. Ada beberapa langkah yang dicoba untuk pelayanan yang bermutu dalam menggali dana. Jadi misalnya di sini ada mungkin langkah apa begitu. Sebetulnya kamu ingin bergerak di bidang apa sebetulnya. Kamu jadi tentukan penerima manfaat dari apa namanya dari kalau misalnya kita bicara tentang lembaga kemasyarakatan, produk itu kan dalam bentuk layanan. Produk itu dalam bentuk layanan sosial. Layanan sosial apa yang kamu tawarkan? Dan layanan sosial ini artinya apa? Layanan sosial bukan berarti kemudian yang profitable, enggak, tapi layanan sosial di sini dalam artian layanan yang itu menjawab permasalahan sosial yang ada di masyarakat yang itu menjadi kegelisahan banyak orang. Jadi ini bedanya kalau misalnya kita bicara tentang bisnis dan juga lembaga kemasyarakatan. Jadi bidang usaha atau produk itu dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk layanan, yang layanan itu adalah ditujukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat dan kami berusaha untuk memenuhi itu. Nah kemudian siapa kira-kira prospek yang kamu sasar? Ini kan penting, jadi termasuk juga prospek yang kamu sasar siapa. Jadi kalau misalnya dalam konteks misalnya kamu tadi bicara tentang sudah foundation ya, jadi mengenali pelanggan atau donatur. Siapa yang kira-kira nanti bakal jadi donatur? Jadi mungkin kamu bisa pikir bisa dilihat. Jadi sebetulnya orang kalau misalnya punya kursi roda, kadang kalau misalnya rata-rata kan orang-orang sudah sepuh ya. Ketika kemudian ini kita bicara donatur ya. Kemudian ketika ketika mungkin orang yang tadinya mengambil manfaat dari kursi roda itu sudah meninggal, akhirnya kursi roda itu nganggur, kan? Nah biasanya kadang warisnya ini kan dia mau membuang itu banyak kenangan, tapi misalnya mau dijual juga nggak seberapa. Nah ini kan prospek apa? Prospek donatur. Nah kemudian yang penerima manfaat siapa? Penerima manfaat itu biasanya orang itu kadang misalnya ada seseorang kecelakaan, dia hanya perlu alat bantu misalnya kursi roda untuk sebentar menunggu selama proses masa penyembuhan. Dia misalnya mau beli kursi roda, mungkin harganya pasti di atas 1 juta ya. Itu apa namanya? Itu kan artinya setelah itu nanti mau dipakai apa? Nah, nanti akan ditaruh di mana? Nah, ini kan artinya bagaimana melihat dari prospek baik itu donatur ataupun siapa namanya ataupun penerima manfaat.
Kemudian ini hanya sebagai contoh, ada banyak lagi contohnya. Kita hanya mengambil kasus itu ya. Kemudian menciptakan dan mempertajam visi-visi. Visi itu tentu saja karena dari visi itulah sebetulnya menjadi spirit atau roh bagaimana kamu ingin memberikan pelayanan yang menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian menentukan saat berharga, pelayanan yang baik itu memberi sedikit lebih banyak dari yang diharapkan. Artinya apa? Kalau misalnya dalam dalam dunia bisnis itu ada istilah begini ya. Ketika kamu bisa memberikan apa namanya konsumen. Jadi konsumen itu ketika kamu memberikan lebih kepada konsumen, maka sebetulnya konsumen itu lebih loyal dari yang kamu harapkan. Itu sebetulnya ada istilah seperti itu. Makanya pelayanan yang kalau bisa kita bicara dalam berbagai laba, pelayanan yang baik itu memberi sedikit lebih banyak dari yang diharapkan. Jadi kemudian memberikan pelayanan baik pada semua orang, tidak pandang bulu, kemudian menciptakan pengalaman donatur. Jadi artinya apa? Sama pengalaman itu pengalaman dalam tata kelola dan sebagainya, bagaimana membangun mendapatkan fundraising dan sebagainya. Kita nggak perlu takut itu kita tutupi kemudian nanti kalau saya buka ke publik nanti saya nggak dapat dong, nggak, jangan pernah berpikiran itu, karena sebetulnya menciptakan pengalaman itu adalah penting. Karena apa? Karena pelayanan yang baik itu sasarannya bukan cuma antara kamu dengan donatur saja, tetapi juga bagaimana pelayanan itu juga kepada penerima manfaat. Jadi pengalaman donatur ini artinya diceritakan artinya apa? Misalnya gini, orang kalau misalnya berdonasi itu kan dia punya kepuasan, dia punya kebahagiaan. Kamu harus appreciate itu, harus hargai itu. Hargai dalam bentuk apa? Misalnya bagaimana misalnya ada seorang donatur, misalnya dia mendonasikan mungkin kursi roda 3 dia belikan baru untuk wakaf itu. Nah kemudian bagaimana kemudian dari barang yang dia wakafkan itu kemudian dikasih laporan ke donatur. Misalnya Bapak ini kursi ini diserahkan ke penerima manfaatnya ini, sekarang sudah bisa keluar rumah dan sebagainya, kemudian bahagia, kemudian itu semakin memperbaiki apa namanya stamina-nya yang tadinya hanya di dalam rumah di kasur aja. Ini artinya apa? Ini kan penting karena apa? Bagaimana donatur itu juga bisa merasakan apa yang dia lakukan itu ternyata memberikan dampak yang baik, dan itu adalah apa? Itu sumber kebahagiaan. Jadi ini apa namanya? Ini beberapa selanjutnya kamu bisa baca selanjutnya ya. Nah kemudian kita langsung pada strategi fundraising bagi lembaga kemasyarakatan banyak sekali, apalagi sekarang yang berbasis online banyak ya. Jadi kita percepat ada face to face, mungkin bisa dalam bentuk face to face itu. Jadi bagaimana kamu mungkin punya program apa yang itu kemudian kamu paparkan kepada calon funder dan calon donatur. Kemudian juga ada dalam bentuk direct mail, sepertinya kalau sekarang kita jarang ya buka email, itu biasanya langsung ke WA ya. Apa namanya direct email, jadi langsung dikirim misalnya. Biasanya memang apa namanya ini tentu saja yang sudah biasanya kalau direct mail ini tentu saja ini yang sudah dikenal biasanya bentuknya. Kemudian ada juga special event. Jadi memang event ini memang praktek penggalangan dana dengan menggelar acara-acara khusus fundraising dengan memanfaatkan acara-acara tertentu. Misalnya bisa bazar, lelang, makan malam, festival, tour, konser, pementasan musik. Jadi kayak misalnya kita kemarin pernah lihat konsernya siapa yang meninggal kemarin, apa penyanyi yang meninggal konser amal waktu itu siapa? Kempot, Bu. Ya betul, Didi Kempot. Nah, itu kan artinya jadi bagaimana pementasan musik ya, konser online itu bisa membangun menggalang dana yang sekian banyaknya ya kan, kayak seorang influencer artis ya kan itu. Kemudian
campaign atau kampanye. Jadi bagaimana strategi pengelolaan dana dengan melakukan kampanye lewat berbagai media komunikasi. Ini banyak sekali ragamnya. Kita nanti akan setelah ini kita juga akan membahas mungkin bentuk-bentuk ininya ya, fundraising itu. Ada yang bentuk crowdfunding, ada yang bentuknya seperti apa. Kita akan bicara pada kesempatan berikutnya. Mungkin ini cukup sekian, tapi tetap saja yang bisa saya garis bawahi di sini bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Yang artinya apa? Jadi ketika kamu melakukan sesuatu di lapangan, mungkin kamu akan merasakan ada penolakan. Mungkin kamu merasakan bahwa ini program kayak gini untuk apa sih? Nggak penting ini. Hal-hal semacam itu adalah sebetulnya pengalaman yang berharga. Di satu sisi menjadi pelecut, di satu sisi juga itu menjadi suatu untuk mapping bagaimana orang melihat kinerja kamu. Jadi jangan anggap bahwa hal-hal misalnya penolakan atau kemudian mungkin orang memandang sebelah mata, jangan anggap bahwa itu tidak penting. Itu tetap penting sebagai pelecut dan itu sebagai pengalaman yang berharga ketika kamu di lapangan. Makanya pengalaman di lapangan itu juga membantu kamu untuk bagaimana kamu cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain, dengan orang yang dengan latar belakang yang beragam tentunya. Kemudian dengan perbedaan segmen masyarakat yang berbeda, ini penting sekali. Karena tanpa itu ya kan, maka networking itu basisnya sebetulnya adalah dari komunikasi yang baik dan juga dari komunikasi yang baik itu terbangun relasi yang baik. Itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup sampai di sini ya. Oh, nggak terasa ternyata sudah